Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo kawan pajak, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Kami hadir kembali dalam podcast edukasi perpajakan KPP Madani Pasar bersama Kang Ibrahim dan saya sendiri Nyoman Sutra. Sejak 1 Januari 2025 telah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 mengenai ketentuan perpajakan terkait dengan sistem inti administrasi perpajakan. Dalam ketentuan tersebut juga mengatur terkait dengan pengembalian pajak yang seharusnya dilakukan. Seperti apa lebih jelasnya? Mari kita akan diskusikan hari ini. Kang Ibra, hari ini kita akan membahas terkait dengan PPYSTT. PPYSTT itu apa sih Kang sebenarnya? Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yaitu adalah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak, di mana wajib pajak meminta kembali uang yang telah disetorkan ke kas negara, di mana sebenarnya pembayaran tersebut tidak seharusnya dilakukan atau memang tidak seharusnya tidak terutang jadi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oke, artinya kan berarti wajib pajak melakukan pembayaran ternyata setelah dihitung ada lebih bayar atau memang seharusnya tidak dibayarkan gitu ya Kang? Oke, Kang, di dalam ketentuan perpajakan ataupun kebiasaan yang sering dilakukan oleh wajib pajak, pada saat wajib pajak menyatakan itu ada lebih bayar, sebenarnya kan ada dua prosedur ya Kang ya? Betul. Jadi yang pertama yang PPYSTT yang tadi kami sudah jelaskan, sama satu lagi kan ada restitusi prosedur biasa Kang. Betul. Apa sih Kang yang membedakan ini antara dua cara itu Kang? Betul. Jadi ada perbedaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini Yang pertama adalah melalui pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang kedua adalah melalui pendahuluan ataupun prosedur biasa pasal 17B. Untuk pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, di mana harus memenuhi persyaratan tertentu kelengkapannya dan apa yang mendasari alasan kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti itu. Ini diatur di dalam pasal 122 sampai 137 PMK 81 tahun 2004. Sedangkan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan melalui pengembalian pendahuluan ataupun prosedur biasa, yaitu adalah kelebihan pembayaran pajak karena berdasarkan adanya kredit pajak ataupun yang sudah disetor dipotong yang menunjukkan statusnya lebih bayar daripada yang seharusnya terutang atau sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang tercantum dalam SPT BPH baik Badan Hukum dan SPT BPS. Jadi memang ada perbedaan yang mendasari kenapa harus memilih PPYSTT, kenapa harus memilih pengembalian pendahuluan ataupun restitusi prosedur biasa. Tentunya pasti tata cara penyelesaiannya pun pasti akan berbeda kan ya? Akan berbeda. Jelaskan Kak, secara garis besarnya saja tata cara pengajuan PPYSTT ini seperti apa Kak? Ya, yang jelas melalui surat permohonan pengajuan surat permohonan yang diajukan oleh wajib pajak ditandatangani dalam bahasa Indonesia. Terus bagaimana seandainya permohonan itu tidak ditandatangani oleh wajib pajak? Nah, itu wajib pajak harus menampilkan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti itu. Oke. Berarti tetap ada skema bahwa wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kan ya? Betul. Kemudian diajukan oleh pengurus, apabila tidak diajukan oleh pengurus diajukan oleh kuasa, maka perlu dilengkapi dengan surat kuasa ya. Jadi tentunya untuk surat kuasa yang dilampirkan tentu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang berlaku. Dan mungkin untuk permohonan ini kan bisa diajukan melalui beberapa kanal ya kan, ada beberapa cara kanal apa itu Pak? Ya, jadi permohonan ini diajukan melalui kanal yang pertama yaitu melalui portal wajib pajak secara online. Dalam hal ini adalah sistem Cortex. Melalui menu apa? Yaitu melalui formulir restitusi pajak seperti itu. Yang kedua adalah
diajukan secara langsung ya ke KPP, terdaftar ke KPP seluruh Indonesia. Terus yang ketiga adalah juga masih bisa melalui pos ya, jasa ekspedisi, jasa kurir atau tempat ke KPP terdaftar seperti itu. Tapi banyak sekali kanalnya Kang ya. Jadi kalau memang secara online tidak bisa, apakah karena ada gangguan sistem atau memang kendala-kendala yang lain terkait dengan pengajuan secara online tidak bisa, maka wajib pajak masih bisa memiliki dua opsi kanal ya. Jadi bisa langsung datang ke KPP, tidak harus KPP terdaftar ya. Jadi KPP seluruh Indonesia bisa. Atau kalau memang mau mengirimkan lewat jasa ekspedisi, itu ditujukannya harus ke KPP terdaftar. Oke. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan juga ya yang ingin kami berikan dari pajak, misalnya kalau BPKB pasar di Muhammad Srimulia, di mana tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk PPISDT ini permohonan kembali pajak sesuai tidak berutang diajukan dengan persyaratan tertentu dan alasan apa yang mendasari kelebihan pembayaran tersebut. Jadi wajib pajak harus sendiri. Nah, yang ditanyakan Ibu Iman, apa aja sih sebetulnya alasan yang mendasari diajukan kelebihan pembayaran pajak tersebut? Oke, baik kami berat. Nah, terima kasih Kak. Jadi kawan pajak secara umum ada 6 alasan wajib pajak bisa mengajukan PPJSPT. Itu tergantung dari kasus-kasus masing-masing wajib pajak. Jadi yang pertama, PPJSPT terkait kelebihan pembayaran pajak dan atau pemotongan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi sesuai dengan PP 55 tahun 2022 yang sekarang sudah diperbarui dengan PP 20 tahun 2022. Jadi hal ini digunakan apabila wajib pajak ada kelebihan pembayaran pajak atau pemotongan. Jadi hal ini digunakan untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pemotongan pajak untuk wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dengan omset kurang dari 500 juta dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan syarat pengajuannya dilakukan oleh WP UMKM ya, usaha mikro kecil menengah yang sudah melaporkan SP tahunannya. Ya. Kemudian terdapat data pembayaran PPh final UMKM atau data bukti potong terkait dengan PPh final UMKM. Jadi di dalam SPD tahunan wajib pajak orang pribadi ini dengan kategori UMKM ataupun wajib pajak badan dengan kategori UMKM yang masih memanfaatkan PP 55 tahun 2022, pada saat dia melaporkan SPD tahunan ternyata pemotongan ataupun pembayaran PPh final tersebut melebihi dari PPh yang seharusnya dia bayarkan, sehingga atas kelebihan pembayaran tersebut silakan ajukan PPJSTT. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, PPJSTT terkait dengan nilai pembayaran yang belum digunakan. Nah, hal ini digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran yang memiliki nilai sisa pada buku besar wajib pajak. Atas pembayaran ini dapat diajukan atas pembayaran ini dapat juga diajukan pemindahan. Jadi selain PPJSTT, wajib pajak juga bisa melakukan pemindahan kelebihan pembayaran pajak ini melalui proses pemindahan uang. Pembayaran tersebut yang bisa diajukan PPJSTT antara lain adalah saldo deposit pajak, kelebihan pembayaran tunggakan pajak, PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan, kemudian saldo deposit biaya meterai yang belum digunakan untuk top up mesin terahan. Jadi masih ada sisa saldo deposit pajak maupun saldo meterai terahan yang belum dipergunakan, silakan diajukan PPJSTT apabila mengharapkan uang tersebut kembali ke wajib pajak. Itu alasan kedua. Nah, alasan yang ketiga, PPJSTT terkait dengan pembayaran yang dipersamakan dengan laporan. Hal ini digunakan untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pelaporan melalui pembayaran. Contohnya apa? Pembayaran PPh pasal 25 masa. Kemudian pemberitahuan penggunaan deposit mesin terahan meterai digital. Kemudian terkait dengan penghentian penyidikan,
kemudian terkait dengan surat penetapan revaluasi aset tetap, dan validasi PPh terkait dengan perkalian hak atas tanah dan bangunan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, PPSTT terkait dengan surat pemberitahuan. Nah, hal ini digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas SPT pembetulan yang bernilai lebih bayar, yaitu yang tercantum di dalam SPT masa PPh unifikasi, SPT masa PPh final pengungkapan harta bersih, dan SPT masa pemungutan biaya meterai. Oke. Nah, yang kelima, PPSTT terkait dengan bukti transaksi. Dalam hal ini faktur pajak ataupun dokumen yang dipersamakan. Dalam hal ini faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ataupun bukti pemotongan atau bukti pemungutan. Hal ini digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas dokumen bukti pemotongan, bukti pemungutan, kemudian faktur pajak ataupun dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, yang terakhir kan terkait dengan permohonan pengembalian kedahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKP PKP sebelumnya. Jadi hal ini digunakan untuk mengajukan pengembalian kedahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui surat tersendiri atas selisih yang belum dikembalikan pada SKP PKP sebelumnya. Jadi untuk alasan yang terakhir, alasan yang keenam ini, apabila wajib pajak di SPT masa PPN mengajukan lebih bayar, jadi hal ini digunakan apabila wajib pajak pada SPT masa PPN-nya menyatakan lebih bayar, kemudian memilih pengembalian kedahuluan, di mana setelah diteliti oleh petugas pajak ternyata nilai yang dikembalikan tidak seluruhnya, karena ada mungkin pajak masukan yang belum dilaporkan oleh lawan transaksi. Sehingga atas sisa yang belum dikembalikan itu silakan wajib pajak mengajukan PPSTT dengan memilih permohonan pengembalian kedahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam SKP. Jadi itu ada 6 alasan kan yang mendasari wajib pajak untuk mengajukan PPSTT. Intinya ada 6 alasan, jadi ya tinggal bagaimana wajib pajak mengajukan tersebut sesuai alasan yang mendasari. Tadi sudah dijelaskan secara detail ya, jelas. Oke, pertanyaan yang kedua mungkin begini, berapa lama sih sebenarnya jangka waktu yang mendasari PPJSTT atau permohonan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terpekan? Terima kasih Kak. Jadi terkait dengan jangka waktu penelitian sampai diterbitkan keputusan atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak berhutang yang diajukan oleh wajib pajak itu jangka waktunya 3 bulan Kak. 3 bulan ya? Sejak tanggal permohonan tersebut. Jadi silakan wajib pajak menunggu keputusannya apakah diterima ataupun ditolak. Jadi dibilang ditolak atau diterima atau ditolak ya, meskipun melanjutkan ya kalau ditolak. Nah, kalau ditolak, terus apa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan wajib pajak? Seperti itu. Bagaimana? Jadi apabila berdasarkan penelitian dari petugas pajak atas permohonan PPSTT ini ditolak, maka wajib pajak bisa mengajukan kembali permohonan tersebut dengan melengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan alasan-alasan ataupun kekurangan dokumen yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan. Jadi masih bisa diajukan kembali dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Jadi intinya bisa diajukan kembali ya sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Betul. Jadi kawan pajak PPSTT ini merupakan salah satu opsi apabila wajib pajak menyatakan di dalam SPT masanya ataupun di bukti pembayarannya ternyata ada kelebihan pembayaran pajak ataupun ada pajak yang seharusnya tidak terhutang, sehingga wajib pajak silakan mengajukan PPSTT untuk meminta kembali dana tersebut, apakah itu akan dikembalikan dari rekening wajib pajak ataupun mau dimasukkan ke dalam deposit pajak. Baik kawan pajak, mungkin dari kami terkait dengan materi hari ini cukupkan sekian. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kontribusi kawan pajak dalam menghimpun penerimaan negara. Sampai jumpa di program podcast edukasi KPP Madya Denpasar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Santi.